Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel SMPN 4 Madiun Official. Nah, Stepa hebat, pasti sudah nggak sabar kan? Hari ini kita akan belajar online. Nah, saya Dinar Ekawati. Di kebersamaan kita kali ini di program Kejar Prestasi, kelas belajar online untuk meningkatkan percaya diri, responsif, terampil, aktif, santun, dan inovatif. Akan menemani kalian semua. Hari ini kita akan belajar matematika. Nah, Stepa hebat, di studio kita sudah bergabung Ibu Ayun Rahayu Lestari Ningsih SPD. Beliau adalah guru matematika di SMP Negeri 4 Kota Madiun. Dan tema kali ini yang akan kita bahas bersama adalah statistika. Ayo, siapa yang suka statistika? Nah, ayo kita siapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting. Nah, statistika ini adalah materi kelas 8 di semester genap. Oke, anak-anak, yuk kita sapa dulu Ibu Ayun yang sudah terhubung dengan kita. Halo Ibu Ayun. Halo Bu Dinar. Bagaimana kabar hari ini? Sehat, tetap semangat. Alhamdulillah. Iya, memang harus sehat dan selalu semangat ya Bu Ayun ya. Iya, harus itu Bu, wajib. Iya, benar. Hari ini kita akan belajar temanya statistika ya Bu Ayun. Iya Bu Dinar, kita akan belajar tentang statistika. Iya, kalau saya lihat statistika itu mudah atau sulit Bu Ayun? Mudah sih sebenarnya. Nah, sesuatu yang mudah dipahami. Sebenarnya statistika itu lebih ke penerapan ya sebenarnya, menghitung masalah kehidupan sehari-hari sih sebenarnya. Nah, benar sekali. Oke, kalau gitu pasti kalian sudah tidak sabar lagi untuk belajar statistika hari ini karena pastinya sangat bermanfaat untuk kalian semua. Silakan Bu Ayun untuk share materinya. Oke. Terima kasih Bu Dinar. Untuk anak-anak, jumpa kembali dengan saya Ibu Ayun Rahayu Lestari Ningsih, guru pengajar matematika. Kebetulan untuk semester ini saya mengampu di kelas 8. Bu Dinar, sebenarnya materi statistika ini diajarkan di kelas 7 juga di kelas 8. Kalau kita di kelas 7, untuk anak-anak yang di kelas 7 itu materinya materi dasar ya, hanya pengenalan populasi, sampel, kemudian pembuatan diagram, menyajikan data dalam pembuatan diagram. Nah, yang untuk kelas 8 ini ditambah sedikit ilmunya. Oke, jadi ini dasarnya sudah dari kelas 7 ya Bu Ayun? Sudah di kelas 7 sudah, cuman hanya dasar, jadi menyajikan data itu dalam bentuk diagram, ada diagram garis, ada diagram batang, ada diagram lingkaran. Iya. Nah, nanti di kelas 8 kita tambah sedikit ilmunya biar klop ya. Iya benar, lebih meningkat ilmunya ya anak-anak yang kelas 8 ya. Oke, silahkan. Oke, untuk materi statistika sebelum kita masuk ke materi, ini kompetensi dasarnya dulu ya. Kita harus tahu kompetensinya. Kompetensi dasarnya itu ada menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, dan modus, serta sebaran data untuk pengambilan kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Kemudian untuk KD yang 4.10 itu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data. Untuk peta konsep yang kira-kira akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama itu ada ukuran penyebaran data. Di ukuran penyebaran data ini kita belajar tentang jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil, simpangan kuartil. Selain penyebaran data, kita juga akan belajar tentang ukuran pemusatan data, yaitu yang dipelajari tentang mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus. Modus itu nilai yang sering muncul. Oke, yang kita pelajari pertama adalah ukuran penyebaran datanya ya, tentang jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil.
Yang pertama kita bahas dulu tentang jangkauan. Apa sih jangkauan gitu? Jangkauan itu adalah selisih antara data terbesar dan data terkecil. Ya, jika disajikan dalam bentuk rumus itu jangkauan itu sama dengan X maksimum dikurangi X minimum. Artinya data yang terbesar dikurangi data yang terkecil. Contohnya, nah di sini sudah ada di contohnya ya. Diketahui datanya 1, 3, 4, 12, 14, 13, 14, 2, 1, 4, dan 5. Pertanyaannya tentukan jangkauan dari data tersebut. Untuk memudahkan menentukan jangkauan itu lebih baik kita urutkan dulu datanya dari data terkecil sampai dengan data terbesar. Dengan mengurutkan data tersebut kita akan tahu data terkecil nilainya berapa, data terbesar nilainya berapa gitu. Setelah data diurutkan, di situ anak-anak sudah bisa melihat, oh data terbesarnya 14, data terkecilnya 1, berarti jangkauannya berapa? Data terbesar dikurang data terkecil, 14 dikurangi 1, berarti jangkauannya ketemu 13. Itu penjelasan tentang jangkauan. Kita lanjutkan. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang kuartil atau kuartil ya. Kuartil itu artinya membagi data menjadi 4 bagian yang sama ya. Kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Di kuartil itu kita kenalan dengan kuartil pertama atau kuartil bawah, kuartil kedua atau kita namakan dengan median, dan kuartil ketiga kita namakan dengan kuartil atas. Sebelum kita masuk contoh soal, saya jelaskan dulu ya, saya lanjutkan. Ada kuartil, ada jangkauan interkuartil atau hamparan. Jangkauan interkuartil atau hamparan itu selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Jadi Q3 dikurangi Q1 itu untuk jangkauan interkuartil. Kemudian simpangan kuartil atau biasa jangkauan semi kuartil ya. Itu cara menghitungnya itu setengah dari Q3 dikurangi 1, atau simpangan kuartil itu bisa juga setengah dari nilai jangkauan. Itu simpangan kuartilnya. Kita lanjutkan. Biar mudah kita lihat ke contoh soal ya. Diketahui datanya. Nah, datanya 13, 14, 15, 17, 11, 11, 18, dan 19. Ditanyakan kuartil pertama atau Q1, kuartil kedua atau Q2, kuartil ketiga atau Q3, jangkauan interkuartil dan simpangan kuartilnya. Seperti saya sampaikan tadi di awal, untuk memudahkan mencari kuartil atau mencari jangkauan, data yang ada itu sebaiknya diurutkan dulu dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Apakah harus Bu? Tidak. Buat teman-teman yang sudah tahu, oh ini nilai terkecilnya, ini nilai terbesarnya, silakan tanpa mengurutkan tidak apa-apa. Tapi biar kita lebih teliti lagi dan yakin gitu, sebaiknya datanya diurutkan dari yang terkecil dulu sampai yang terbesar. Di sini datanya sudah diurutkan ya sama Bu Aryun, dari data yang terkecil sampai terbesar, gitu kan? Nah, untuk mencari kuartilnya kita bagi menjadi 4 ya. Kita bagi menjadi 4. Di sini yang pertama kita cari dulu Q2-nya atau mediannya. Dari di situ datanya ada 5, 6, 7, 8. Datanya ada 8. Berarti kita bagi dulu ke kanan 4 data, ke kiri 4 data. Ya. Jadi antara 14 dan 15 disitulah ketemunya median atau kuartil 2 ya, Q2-nya. Pertama kita cari Q2-nya dulu, lebih mudah ya. Kita bagi sama datanya 4 ke kanan, 4 ke kiri. Setelah Q2 ketemu,
kita lanjutkan mencari Q1 dan Q3. Untuk letak Q1 dari data di sebelah kirinya itu kan ada 4 data ya anak-anak. Di situ ada 4 data, kamu bagi 2 lagi sama. Berarti 2 ke kiri, 2 ke kanan. Berarti Q1 terletak antara 11 dan 13. Kemudian untuk mencari Q3-nya dari data sebelah kanan Q2 tadi kita bagi 2 lagi ya. Kita bagi 2 sama. Berarti 2 ke kiri, 2 ke kanan. Q3-nya terletak antara 17 dan 18. Bagaimana Bu cara menghitungnya? Itu kan letaknya tengah-tengah. Nah, untuk menghitungnya seperti ini. Q1 itu sama dengan, Q1 kan terletak antara 11 dan 13, berarti nilai Q1-nya 11 ditambah 13 dibagi 2, karena terletak di antara 11 dan 13, berarti 24 dibagi 2 ketemunya 12. Kemudian Q2-nya terletak antara 14 dan 15, berarti Q2-nya 14 ditambah 15 dibagi 2, 29 dibagi 2 ketemunya 14,5. Kemudian untuk Q3-nya terletak antara 17 dan 18, begitu ya. Berarti Q3-nya 17 ditambah 18 dibagi 2, 35 dibagi 2 sama dengan 17,5. Itu mencari Q1, Q2, dan Q3. Sekarang untuk menghitung jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil itu adalah selisih antara Q3 dan Q1. Q3 kita sudah ketemu 17,5. Q1 kita sudah ketemu 12. Berarti jangkauan interkuartilnya tinggal 17,5 dikurangi 12, ketemunya 15,5. Kemudian untuk simpangan kuartilnya itu setengah dari jangkauan interkuartil, berarti setengah dikalikan 15,5, ketemunya 7,75. Itu dari data penyebaran data ya Bu Dinar. Sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, pemusatan data. Iya, ini semakin menarik ini Bu Ayun ya. Ini saya juga sudah belajar dan anak-anak ini saya juga mencatat ini di kertas sama di pulpen. Jadi Bu Dinar harap kalian semua di rumah juga menyiapkan alat tulis ya Bu Ayun ya. Iya Bu. Iya, karena ini materi yang penting. Dan kalau saya tadi melihat materinya Bu Ayun, sambil saya catat ini tadi, ternyata matematika itu mudah loh Bu Ayun kalau kita pelajari. Mudah sekali Bu Dinar, mudah sekali. Ya, asal kita punya kemauan untuk belajar aja sebenarnya mudah. Nggak ada yang ribet sebenarnya. Iya. Yang intinya mau ya Bu, mau belajar ya. Iya, mau mencoba. Mau mencoba. Karena matematika itu kan tidak menghafal rumus sebenarnya. Dengan kita sering berlatih latihan soal seperti itu, dengan sendirinya rumus-rumus itu tersimpan sendiri di dalam otak gitu tanpa kita menghafalkan gitu, Dinar. Iya. Padahal tadi saya juga beda mapel ya, tapi ini saya juga semangat ini belajarnya jangkauan dan kuartil gitu ya. Intinya tadi kalau saya dapatkan itu lebih mudahnya mengurutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar supaya lebih teliti ya Bu Ayun ya. Betul Bu Dinar. Benar. Kalau kita ngira-ngira gitu kan nanti takutnya salah. Iya. Tapi mungkin kalau datanya sedikit itu enggak masalah ya Bu Dinar. Kadang datanya itu kan bisa sampai 20, 30 lah. Kalau tidak mengurutkan dulu kan kita bingung ini yang terkecil mana, yang terbesar mana. Makanya dengan mengurutkan kan hasilnya bisa bener gitu kan. Iya bener, yakin gitu ya Bu Ayun ya. Oke, menarik Bu Ayun, kita lanjutkan lagi. Oke Bu Dinar. Di materi berikutnya, nah ini sebenarnya materi ini untuk anak-anak sudah pernah belajar ya, sedikit aja, tidak terlalu luas mungkin secara dasar, itu di SD juga sudah pernah mungkin ya, ukuran pemusatan data itu belajar tentang mean, median, modus.
rata-rata, nilai tengah, dan nilai yang sering muncul. Untuk mengingatkan kembali mungkin, mean atau rata-rata. Bagaimana sih cara mencari rata-rata? Untuk mencari nilai rata-rata itu adalah menjumlahkan hasil penjumlahan seluruh data yang kemudian dibagi dengan banyaknya data yang ada. Jadi menjumlahkan data yang ada dibagi jumlahnya data yang ada. Mean itu biasanya bisa disebut dengan rata-rata ya. Jadi anak-anak nanti nggak usah bingung apa sih mean, apa sih rata-rata. Mean dengan rata-rata adalah sama. Kemudian, nah di sini sudah disajikan Bu Ayun itu rumus untuk mencari mean atau mencari rata-rata. Untuk mencari mean itu adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 dan sampai seterusnya dibagi dengan jumlahnya data atau N. Ya. Selain ada rata-rata dengan data yang disajikan, kita bisa juga menghitung rata-rata gabungan ya. Oke. Untuk menghitung rata-rata gabungan, nah ini rata-rata gabungan sama dengan X1 dikalikan N1 ditambah X2 dikalikan N2 dibagi N1 ditambah N2. Apa sih Bu? X apa itu si N gitu? X1 itu adalah nilai rata-rata dari data pertama, dari kelompok pertama. Kemudian N1 itu adalah banyaknya data pada kelompok pertama. X2 itu adalah rata-rata dari kelompok kedua. Kemudian N2 itu adalah banyaknya data pada kelompok kedua. Tadi ada mean, sekarang kita median. Median sebenarnya sudah kita pelajari di kuartil tadi ya. Median itu adalah nilai tengah dari sebuah data yang sudah diurutkan dari jumlah terkecil sampai terbesar. Kalau tadi kita masih ingat tentang kuartil, median itu Q2-nya atau kuartil kedua, itu namanya median. Kemudian modus, nah, modus itu adalah nilai data yang sering muncul. Jika dalam satu kelompok itu memiliki lebih dari satu nilai data yang muncul, maka kumpulan data tersebut memiliki banyak modus. Sekelompok data yang memiliki banyak modus, memiliki hanya satu ya maaf, sekelompok data yang memiliki satu modus itu dinamakan bimodal ya. Untuk memiliki satu modus itu namanya bimodal. Sedangkan yang memiliki lebih dari dua modus itu namanya multimodal. Apakah ada Bu? Ada. Jadi modus tidak hanya satu, bisa 2 sampai 3 modus gitu. Kita masuk ke contoh soal biar lebih jelasnya ya. Diketahui suatu data sebagai berikut. Datanya disajikan 7, 8, 9, 8, 6, 8, 5, 10, 10, dan 4. Tentukan median, tentukan mean, rata-rata, median, dan modusnya. Seperti saya katakan tadi, lebih baik silakan datanya diurutkan dulu ya teman-teman, dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Biarpun itu hanya menghitung median atau modus, itu sebaiknya diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk menghitung mean, rata-rata, data yang ada kita jumlahkan semua. Jadi di situ ada 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambahkan 9 ditambah 10 dan ditambah 10 dibagi dengan 10. Kenapa Bu Ayun dibagi dengan 10? Karena jumlah datanya itu ada 10 gitu ya. Oke, setelah yang atas kita jumlahkan ketemunya 75 dibagi dengan 10. Jadi rata-ratanya ketemu 7,5. Kemudian bagaimana Bu mencari mediannya? Nah, mencari median itu adalah nilai tengah seperti tadi. Data yang ada kita bagi sama ke kanan dan ke kiri. Datanya ada berapa? Ada 10. Berarti kita bagi sama 5 ke kanan, 5 ke kiri. Oh, ternyata mediannya terletak di antara 8 dan 8.
Ya, berarti menghitung mediannya bagaimana? 8 ditambah 8 dibagi 2. 16 dibagi 2 ketemunya 8. Mediannya ketemu 8. Bagaimana dengan modusnya? Kita lihat data di situ yang paling banyak jumlahnya data keberapa, data berapa, nilai berapa gitu. Ternyata di situ yang paling banyak muncul adalah nilai 8. Berarti modusnya 8. Bukan jumlahnya yang 3 ya, tapi modusnya yang nilainya itu yang 8. Kita masuk contoh yang kedua biar lebih sedikit paham lagi ya. Dari contoh kedua itu hasil ulangan bahasa Indonesia suatu kelas adalah sebagai berikut. Datanya sudah disajikan, ada 7, 6, 5, 8, 5, 6, 7, 9, 6, 7, 6, 5, 8, 10, dan 9. Pertanyaannya masih sama, tentukan min, median, modus, dan ditambah satu lagi, banyak anak yang mendapat nilai di bawah rata-rata. Oke, untuk penyelesaiannya, data sudah diurutkan kembali ya, sama Bu Ayun dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk mencari rata-rata atau mencari minnya, itu silakan datanya dijumlahkan ya, dari 5 ditambah 5 tambah 5, kemudian ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6, kemudian ditambah 7 tambah 7 tambah 7, kemudian ditambah 8 ditambah 8, ditambah 9 ditambah 9 ditambah 10. Dibagi dengan 15 karena total datanya ada 15. Setelah dijumlahkan ketemunya 104 dibagi 15. Rata-ratanya ketemu 6,93. Median, bagaimana mediannya? Sama seperti tadi, kita bagi ke kanan dan ke kiri sama jumlahnya. Loh Bu, itu kan ada 15 toh datanya gitu kan. Datanya ada 15. Di mana letak mediannya? Ya, untuk mencari mediannya kita bagi. Karena itu datanya ganjil, berarti 15 kita bagi 14 ke kiri, 14 ke kanan, ya, 14 ke kiri, 7 ke kiri, 7 ke kanan, ya, biar adil dulu, 7 ke kiri, 7 ke kanan. Di mana letak mediannya? Di antaranya. Jadi setelah kita bagi 7 ke kiri, dari biar mudah ngitungnya, kita ngitung dulu dari, maaf Bu Dinar, itu kanan apa kiri ya? Saya bingung. Itu ke arah ke besar berarti ke kanannya siswa, okay. Terus kalau ke kecil berarti ke kirinya. Oke. Kita hitung dulu dari yang sebelah kiri. Jadi kita ambil 7 data dulu di sebelah kiri, berarti 5, 5, 5, 6, 6, 6, itu ada 7. Kemudian kita ambil dari sebelah kanan data yang terbesar, itu 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7. Nah, nanti akan ada kelihatan sisa itu yang di blok hitam sama Bu Ayun. Itu ada 1 sisanya. Nah, itulah nilai mediannya. Dia terletak pas tengah-tengah karena jumlah datanya ganjil. Modus. Nah, modusnya apa? Modusnya data yang sering muncul. Data yang sering muncul data apa? Data nilai berapa? Nilai 6. Ya, jadi modusnya 6. Anak-anak jangan salah ya. Jangan salah tafsir antara nilainya dengan jumlahnya ya. Jadi yang dimasukkan di modus itu adalah datanya, bukan jumlahnya. Jadi modusnya itu adalah 6. Kenapa 6? Karena nilai 6 ada 4. Ya, bukan 4-nya, tapi 6-nya ya. Yang dimasukkan adalah datanya. Banyak anak yang mendapat nilai di bawah rata-rata. Kita lihat lagi, rata-rata kita tadi ketemu berapa? Rata-ratanya ketemu 6,93. Kalau yang di bawah rata-rata berarti nilai yang di bawah 6,93. Berarti ada 7. Kalau tadi data disajikan Bu Ayun secara mendatar, bagaimana dengan tabel? Nah,
Ini contoh soal untuk data kita sajikan dalam bentuk tabel gitu ya. Ibu Ayun. Iya Bu Dinar. Ini semakin banyak contoh ini ya berarti ya Bu Ayun ya. Iya. Kalau kita semakin banyak berlatih, maka semakin bisa ya Bu Ayun. Iya. Seperti saya katakan tadi, matematika itu tidak perlu dihafal, jadi hanya perlu latihan mencoba karena tipe soalnya akan berbeda Bu Dinar. Tipe seperti ini ada yang contoh soal yang seperti di atas, contoh satu, ada contoh yang kedua. Nah ini ada lagi, pertanyaannya masih sama Bu Dinar. Min, median, modus, tapi penyajiannya yang berbeda. Tipe soalnya ya Bu ya, tipe benar. Penyajian ada soalnya. Yang dalam bentuk tabel, ada yang isi langsung gitu ya Bu Ayun ya. Semakin berlatih semakin bisa ya. Ini nanti kalau anak-anak lihat contoh lagi ya, memang semakin banyak contoh semakin bisa gitu ya Bu Ayun ya. Contohnya biasanya kadang anak-anak itu berbeda yang disajikan antara contoh soal dengan soal gitu kan. Sudah beda tipe sedikit aja anak-anak sudah kebingungan. Benar. Makanya di sini saya sajikan berbagai macam contoh, mungkin bisa menambah pengetahuan anak-anak ya dalam belajar statistika. Iya, makanya ini contoh yang ketiga ini sudah beda tipenya ini anak-anak. Yuk kita masih tetap semangat mengikuti ya. Langsung ke contoh yang ketiga ini Bu Ayun ya, kita sudah juga siapkan alat tulisnya lagi. Kita ke contoh yang ketiga ya Bu Ayun. Iya. Contoh yang ketiga ini sedikit berbeda ya. Sebenarnya sama anak-anak, cuman disajikan dalam bentuk tabel. Contoh ketiga diketahui tabel seperti berikut ini. Pertanyaannya masih sama, tentukan min, median, dan modusnya. Nah, untuk menghitung min, median, dan modusnya, yang pertama menghitung rata-ratanya ya. Nah, di sini sudah ada lingkaran oranye ya. Jadi kalau begini, kalau di dalam bentuk tabel kita tambahkan satu garis lagi di bawahnya. Ya, kita tambahkan satu lagi garis di bawahnya biar memudahkan kita untuk berhitung gitu. Di situ ada angka 8 ya, di garis ketiga itu ada angka 8. Bu Ayun dari mana dapatnya angka 8? Angka 8 itu diperoleh dari perkalian 4 dikalikan 2. Artinya ada apa? Nilai 4-nya itu ada 2. Nilai 4 frekuensinya 2. Berarti nilai 4-nya itu ada 2. Terus kemudian dari mana dapatnya 35 Ibu? Nilai 35 diperoleh dari 5 kalikan 7. Artinya nilai 5-nya itu ada 7. Dan seterusnya sampai ketemu 30 itu diperoleh dari 6 kali 5. Kemudian 28 itu diperoleh dari 4 kali 7. Kemudian 16 itu diperoleh dari 8 kalikan 2. Kemudian yang harus dicari berikutnya itu yang ada tanda kuningnya itu 20. Dari mana dapat 20? Total frekuensi ya, frekuensinya dijumlahkan jadi 2 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 2, ketemunya 20. Kemudian bagaimana dapatnya 117? 717 itu diperoleh dari total baris yang ketiga ya. Jadi 8 tambah 15 ditambah 30 ditambah 28 dan ditambahkan 16, ketemunya 117. Untuk mencari median itu hanya tinggal membagikan. Mana yang dibagi Ibu? 117 dibagi 20 untuk mencari median. Jadi mediannya untuk mencari min ya, untuk mencari min atau rata-ratanya itu 117 dibagi 20, ketemunya 5,85. Terus modusnya, untuk mencari modus silakan dicari frekuensi yang terbesar. Frekuensi yang terbesar mana? Frekuensi yang terbesar 7. Tapi modusnya bukan 7. Modusnya mana? 5. Kenapa 5? Karena frekuensi terbesar itu adalah nilai 5. Nilai 5 artinya nilai 5-nya itu kalau dijejer-jejer itu munculnya sebanyak 7. Mencari median. Nah, ini yang sedikit
butuh ketelitian ya Bu Dinar untuk mencari median kalau disajikan dalam bentuk tabel. Sebenarnya kalau anak-anak bingung Bu Dinar, itu bisa menjejer. Jadi di data dijejer-jejer. Jadi 4-nya ada 2, 5-nya ada 7, 6-nya ada 5, 7-nya ada 4, 8-nya ada 2. Dijejer seperti itu tidak apa-apa. Kalau dalam bentuk tabel ya Bu Ayun ya. Kalau datanya kecil aja jumlahnya cuma 20, kalau anak-anak bingung itu bisa dijejer. Ya, dijejer-jejer. Makanya tadi teliti itu ya yang harus dipakai ya. Pakai sama anak-anak ya. Kalau anak-anak tidak mau mencari menggunakan data yang dijejer gitu. Ya. Nah, ini datanya ada trik lain ya Bu Ayun ya. Trik lain. Benar. Nah itu yang biasanya saya cari-cari atau anak-anak mungkin cari kalau belajar matematika atau belajar fisika, pakai trik Pak yang lebih mudah, yang lebih cepat cara menyelesaikan soal gitu kan ya. Kalau anak-anak tidak mau menjejer, itu tadi kan jumlah frekuensinya itu ada dunia, ada di data harus 10 ke kiri, 10 ke kanan, gitu kan? Harus dijajar. Nah, kita cari dulu tengah-tengahnya itu kan antara 10 dan 11 begitu ya, antara 10 dan 11. Berarti kita cari data ke 10 itu nilainya berapa, data ke 11 itu nilainya berapa. Bagaimana cara mencari data ke 10 dan ke 11? Anak-anak bisa lihat di tabel ya. Di garis baris ketiga ya, maaf. Di baris ketiga itu sudah ditulis Bu Ayun data ke. Nah, data ke 1 dan 2, data 1 dan 2. Artinya apa? Data 1 dan 2 nilainya adalah 4. Kemudian data ke 3 sampai 9 itu nilainya adalah 5. Data ke 3 sampai data ke 9 nilainya adalah 5. Kemudian data ke 10 sampai dengan data ke 14 itu nilainya adalah 6. Data ke 15 sampai 18 itu nilainya adalah 7. Data ke 19 dan 20 itu adalah nilainya 8. Jadi mediannya, untuk mencari median, data ke 10 nilainya berapa? 6. Data ke 11 nilainya berapa? 6. Jadi mediannya 6 ditambah 6 dibagi 2, 12 dibagi 2 ketemunya 6. Mediannya ada 6. Jadi anak-anak mau mencari pakai apa silakan, yang terpenting nilainya adalah benar gitu, tidak salah gitu ya. Nah, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Ini sebenarnya contoh penerapan sih, ada sedikit penerapan dan kita masuk ke soal cerita ya. Contoh 4 di soal cerita. Rata-rata ulangan harian matematika kelas A adalah 75 dan kelas B adalah 80. Jika kelas A terdiri dari 20 anak dan kelas B terdiri dari 30 anak, tentukan nilai rata-rata jika nilai mereka digabungkan. Nah, untuk mencari tipe yang seperti itu, kita pakai rumus rata-rata gabungan. Oke, di sini sebelum mengerjakan, kita sajikan dulu datanya, kita kelompokkan dulu. Mana yang X1, mana yang N1, mana X2, mana N2. Di sini sudah tertulis untuk kelas A itu rata-ratanya 75, banyak anaknya 20. Untuk kelas B itu rata-rata nilainya 80 dan banyak anaknya 30. Berarti untuk menghitung rata-rata gabungan, X1 dikalikan N1 ditambah X2 dikalikan N2 dibagi N1 ditambah N2. Di sini di langkah kedua tinggal kalian masukkan angkanya. X1-nya berapa? 75. N1-nya berapa? 20. X2-nya 80. N2-nya 30. Dibagi N1-nya 20, N2-nya 30. Setelah dihitung di langkah ketiga, 75 kali 20 itu ketemunya 1500. 80 kali 30 ketemunya 2400. 30 ditambah
20 ditambah 30 itu ketemunya 50. Jadi rata-rata gabungannya 3.900 dibagi 50, ketemunya 78. Jadi nilai rata-rata ulangan matematika jika digabungkan adalah 78. Kita masuk contoh kelima. Oke. Contoh kelima masih menghitung rata-rata gabungan ya. Nilai rata-rata ulangan fisika dari 10 siswa adalah 62. Jika digabungkan dengan nilai 5 siswa yang lain, ternyata nilai rata-ratanya menjadi 54. Tentukan nilai rata-rata 5 siswa tersebut. Ini tipenya berbeda dengan contoh soal yang keempat, Bu Dinar ini. Kalau yang keempat tadi kita menghitung rata-rata gabungan ya anak-anak ya. Iya benar. Kalau yang di kelima ini kita menghitung nilai rata-rata dari kelompok kedua, Bu Dinar ini. Aduh, ini semakin pusing ini, tapi ya nggak apa-apa, kita coba untuk memahaminya gitu Bu Ayun. Kalau sudah angka-angkanya jelimet gini biasanya ya nggak boleh putus semangat ya, memang harus tetap mencoba, nggak menyerah, jangan menyerah ya Bu Ayun ya. Iya. Yuk kita ikuti lagi anak-anak. Ya, seperti tadi teman-teman, untuk mengerjakan kita kelompokkan dulu ya. Kita kelompokkan dulu, ada kelompok 1, itu ada kelompok 1, ada kelompok 2, biar tidak bingung ya. Di kelompok 1 rata-ratanya itu ada 62, jumlah siswanya ada 10. Di kelompok 2 rata-ratanya belum diketahui, itu yang ditanyakan, tapi jumlah siswanya ada 5. Nah, di sini ada kata kuncinya. Nilai rata-ratanya menjadi 54. Menjadi 54. 54 itu adalah nilai rata-rata gabungannya. Ya, jadi teman-teman gak usah bingung, ini rata-rata gabungannya mana? Kuncinya ada di nilai rata-ratanya menjadi 54. 54 itu adalah rata-rata gabungannya. Oke, untuk penyelesaiannya, masukkan yang pertama rumusnya. Kenapa harus dimasukkan rumus, Bu Ayun? Itu cara menghafal rumus yang paling mudah. Dengan kita sering menuliskan rumus, otomatis kita akan hafal sendiri ya. Oke, yang pertama, langkah pertama tuliskan rumus. Rata-rata gabungan sama dengan X1 dikalikan N1 ditambah X2 dikalikan N2 dibagi N1 ditambah N2. Rata-rata gabungannya yang mana? Rata-rata gabungannya sudah ketemu tadi, 54, berarti ditaruh di bawah kata-kata rata-rata gabungan. 54 sama dengan X1-nya dimasukkan, nilainya 62. N1-nya dimasukkan, nilainya 10. Ditambah X2-nya dimasukkan, nilainya, X2-nya kan belum tahu Bu, tulis saja kembali X2 dikalikan N2-nya 5 dibagi N1 ditambah N2, 10 ditambah 5. Oke, di langkah ketiga 54-nya masih tetap kita tuliskan ya. 54 sama dengan 62 kali 10 itu ketemunya 620 ditambah, ini dibiarkan X2 dikalikan 5, kita biarkan saja, dibagi 10 ditambah 5, 15. Kita masuk langkah keempat. Bu Ayun dapatnya 15 yang di sebelah kiri itu dari mana? Dari perkalian silang ya. Jadi 54 kita kalikan dengan 15 ya, kita kalikan silang seperti itu. Sama dengan yang sebelah kanan tinggal yang bagian atas, 620 ditambah X2 dikalikan 5. 54 dikalikan 15 ketemunya 810, sebelah kirinya masih sama, 620 ditambah X2 kali 5. Oke,
Bagaimana cara mencari X2? Kita masuk ke langkah berikutnya. 810 dikurangi 620 ya. 810 dikurangi 620 itu sama dengan X2 dikalikan 5. 810 dikurangi 620 ketemunya 190, masih sama X2 dikalikan 5. Nah, untuk mencari X2 sama dengan 190 dibagi 5. X2-nya ketemu 38. Jadi nilai rata-rata 5 siswa tersebut adalah 38. Mungkin itu penjelasan saya Bu Dinar tentang statistika ya. Dan Iya Bu Ayun. Ini yang harus kita perhatikan itu memang teliti ya Bu Ayun ya. Perkalian silang, kemudian kalau dari sebelah kanan kemudian pindah ke kiri yang tadinya plus terus menjadi negatif gitu kan. Iya, ini yang harus benar-benar teliti oleh anak-anak perhatikan benar. Yang kalau dari kanan tadi poinnya positif, kalau pindah ke kiri jadi negatif gitu. Benar ya Bu Ayun ya, seperti itu? Iya betul. Kalau di kelas 7 itu kita ada materi awal ya, kalau tidak salah persamaan linear ya. Iya benar. Jadi sebenarnya itu mengenolkan gitu kan, harus mengenolkan, tapi ada istilah yang namanya jembatan keledai gitu. Dengan cara kita menyeberangi jembatan itu, yang positif bisa jadi negatif, yang negatif bisa jadi positif. Bisa seperti itu. Jika anak-anak sudah memahami ya, kalau anak-anak tidak memahami bisa pakai mengenolkan ya, mengenolkan istilahnya di kelas 7 itu membuat ruas menjadi 0 itu istilahnya kalau di persamaan linear ya Bu Dinar. Iya, oke. Ini anak-anak semoga paham ya ini Bu Ayun ya. Benar. Kita lanjutkan lagi Bu Ayun. Betul Bu Dinar. Ini mungkin anak-anak ada beberapa contoh soal ya, biar lebih paham tentang statistika. Di latihan soal 1 itu datanya saya sajikan dalam bentuk data tunggal ya, dijajar-jajar itu. Pertanyaannya masih sama, menghitung mean, median, modus, dan banyak siswa yang mendapat nilai di bawah rata-rata. Sebenarnya di sini anak-anak bisa juga menambahkan pertanyaan tentang berapa jangkauannya, berapa kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, berapa jangkauan interkuartil, berapa simpangan kuartilnya. Mungkin bisa ditambahkan untuk yang latihan pertama gitu ya, biar lebih hafal lagi ya cara mengerjakannya. Kemudian di latihan soal yang kedua itu teman-teman juga bisa belajar lebih paham lagi tentang rata-rata gabungan ya. Itu kan contoh soal ya. Sebuah tim olahraga berjumlah 11 orang dengan rata-rata jumlah tinggi badannya 170 cm. Kemudian ada penambahan 2 orang dengan tinggi masing-masing 180 dan 175. Tentukan rata-rata tinggi tim olahraga sekarang. Yang ditanyakan adalah rata-rata gabungannya. Mungkin 2 contoh soal itu bisa teman-teman pakai ya untuk lebih memahami materi tentang statistika di kelas 8. Itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan ya. Tidak lupa karena kita masuk masa COVID ya anak-anak, jangan lupa selalu jaga kesehatan. Mungkin itu pesan saya, jaga selalu kesehatan. Dengan menjaga kesehatan, bagaimana sih cara menjaga kesehatannya? Nah, buang sampah pada tempatnya. Apalagi di SMP 4 ini kita maju ya, tahun ini ikut lomba adiwiyata mandiri. Biarpun anak-anak tidak di sekolah, tetapi pembiasaan itu bisa dilakukan di mana saja ya. Buang sampah pada tempatnya. Jika siang hari sudah dirasa terang, padang gitu kan, silakan lampu dimatikan. Nah,
Kalau habis ini biasanya paling sering ngegame. Nah, habis ngegame itu colokan itu apa namanya itu untuk mengisi baterai ya. Biasanya itu jarang dilepas. Jangan lupa itu dilepas. Ada lagi, jika sudah belajar materi matematika dengan Bu Ayun, nah mempelajari video ini, loh laptop saya baterainya habis. Kalau sudah dicas, jangan lupa dilepas lagi kabelnya, gitu ya. Untuk mensukseskan program Adiwiyata yang ada di SMP 4, pembiasaan itu bisa dilakukan di mana saja. Mungkin itu Bu Dinar sedikit motivasi untuk anak-anak tentang pembiasaan mereka yang di rumah. Biasanya itu yang saya praktekkan, bukan saya praktekkan, yang praktek yang saya lihat di rumah itu. Iya benar Bu Ayun. Ini tadi saya lihat slide yang terakhir tadi ada 2 contoh soal, maksudnya ini PR untuk anak-anak ya Bu Ayun? Boleh, sekalian untuk latihan soal ya. Iya benar, nah anak-anak ini dikasih PR nih sama Bu Ayun karena saking cintanya kalian dikasih PR nih sama Bu Ayun. Bisa jadi contoh latihan di rumah karena tadi sudah dijelaskan ya Bu Ayun ya materinya. Oke Bu Ayun, untuk biar anak-anak semangat lagi belajar matematikanya, mungkin Bu Ayun bisa menyampaikan sepatah 2 patah kata untuk semangat belajar matematika, bagaimana bisa sukses. Oke, sebenarnya kunci untuk belajar matematika itu ada 1, mau mencoba. Di mana kita ada keinginan untuk mencoba, di mana kita ada keinginan untuk mengerjakan, di situ kita akan bisa mengerjakan matematika. Kuncinya sebenarnya 1, mau mencoba, itu saja. Selama kita tidak pernah mencoba mengerjakan tipe soal dari apapun, dari yang mudah sampai yang sulit, kalau dari yang mudah aja tidak mau, apalagi nanti yang sulit. Ya, jadi untuk bisa belajar matematika adalah 1, mau mencoba mengerjakan. Itu saja Kak Dinar. Oke, terima kasih Bu Ayun. Sekali lagi saya ingatkan ke anak-anak, mau mencoba itu kunci utama untuk belajar matematika. Ya, terima kasih Bu Ayun atas ilmunya. Sama-sama, saya yakin Bu ini Dinar. bermanfaat sekali untuk anak-anak ya. Ya. Oke, sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain Bu Ayun. Iya Bu Dinar. Oke. Dan Stepa hebat, tadi kita sudah belajar matematika dengan Ibu Ayun Rahayu Lestariningsih SPD. Kita akan bertemu lagi di acara yang lain di Kejar Prestasi, kelas belajar online untuk meningkatkan percaya diri, responsif, terampil, aktif, santun, dan inovatif. Saya Dinar Ekawati beserta kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.